Halo, selamat pagi anak-anakku 91. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Kalian semua? Baik. Udah pada sarapan belum? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang masih ngantuk nggak? Semuanya sudah sarapan ya? Sudah fit ya, kayak. Baik, Pak Wandri akan mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan memulai dengan berdoa. Ya, Bapak minta bantuan salah satu anak. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa yang di surga. Kami berterima kasih karena kami telah bisa berkumpul pada pertemuan virtual Zoom meeting ini. Sekarang kami akan memulai pembelajaran. Berkatilah kami dari awal hingga akhir pembelajaran, agar kami dapat menerima pembelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Dinda ya. Baik, anak-anakku 91, Pak Wandri mau cek kehadiran, shot berdasarkan nama di partisipan ya. Oke, namanya sudah lengkap. Nah, Bapak mengajak juga kalian untuk membuka kamera selama pembelajaran kita dari awal hingga akhir nanti anak ya. Nah, Bapak udah cek di partisipan semuanya sudah sesuai format nama dan hadir. Oke, Pak Wandri akan mulai pembelajaran kita. Bapak akan izin share sebuah screen ya. Anak-anak, hari ini pada pembelajaran kita virtual ini kita akan masuk ke materi yang keempat di transformasi geometri. Ada yang tahu? Dilatasi, Pak. Dilatasi. Ya. Nah, pada pertemuan kita hari ini ya, Pak Wandri akan menyampaikan tujuan pembelajaran hingga nanti kita tahu apa yang kita akan pelajari dan kita dapatkan ya. Yang pertama itu kita nanti bisa menentukan konsep dilatasi atau nanti bisa mencari definisinya hingga ke sifat-sifat dari dilatasi. Yang kedua, kita bisa menentukan koordinat bayangannya dengan hasil dilatasi ya. Nah, yang ketiga, nanti melalui aplikasi GeoGebra bidang kartesius kita akan melukis ya titik bayangan tersebut. Nah, yang keempat, kita memecahkan masalah yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada pada tes formatif kita. Nah, dari serangkaian kegiatan kita nanti, Pak Wandri akan menilai dari sikap kita ya, baik di dalam pertemuan hari ini dan juga nanti di breakout room. Bapak akan observasi sikap kamu, bagaimana berdiskusi, terus nanti tes pengetahuan dan keterampilan kita. Sampai di sini, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Baik nih, kita kan udah belajar materi kemarin ya, yang ketiga, namanya rotasi ya. Nah, ini bangun yang kemarin kita pelajari, masih ingat dengan dua bangun ini? Ada yang berputar ke arah kanan dan ada yang berputar ke arah kiri, gitu ya. Nah, ada dua sifat rotasi. Kaldek, boleh deh bacakan yang Bapak kasih bintang. Bangun yang diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Oke, makasih Kaldek. Marvel, boleh dibacakan yang kedua yang kasih bintang. Bangun yang diputar atau rotasi mengalami perubahan posisi. Itulah materi kita kemarin nak ya. Di transformasi yang ketiga ini tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tapi mengalami perubahan posisi. Nah, materi prasyarat kita di pertemuan hari ini, nah kita harus menguasai bidang kartesius. Tapi kita pakai digital menggunakan GeoGebra. Nah, inilah materi prasyarat kita. Oke, anak-anakku 91 masih semangat ya? Bapak akan kasih semangat kamu dengan sebuah, ya ini contoh atau penerapan dilatasi ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita sering jumpai nak. Nah, inilah contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana balon tersebut dari ukurannya kecil, ya. Kemudian ketika ditiup menggunakan pompa akan membesar. Supaya kita termotivasi untuk mempelajari materi kita di dilatasi ini. Oke, anak-anak, berikutnya anakku 91
Untuk mengantar kalian di dalam materi ini, Pak Wandi akan menunjukkan sebuah pertanyaan-pertanyaan di dalam masalah ya. Pertanyaannya, pernah kalian memperbesar atau memperkecil foto nggak untuk dicetak? Pernah, Pak. Kalian pernah ya? Contohnya ukuran foto yang berbeda dengan dengan latar yang sama sebenarnya. Fotonya sama, hanya diperbesar. Apa sih pembesaran yang mungkin ya? Yang mungkin ya, karena ini ukuran foto lazim pada umumnya. Dari yang kecil ke yang besar. Siapa yang bisa bantu jawab? 2 Pak, Kenapa bisa 2? karena ini kan awalnya 2 kali 3 cm Pak. Berarti kalau misalnya 2 yang pertama 2 kali 2 jadi 4, dan kedua 3 kali 2 jadi 6 Pak. Jadi 4 kali 6 cm. Ya, oke, makasih ya Martel ya. Anak di sini Pak Wandri akan kaitkan dilatasi itu di dalam bidang kartesius, karena ini masalah kita sebenarnya. Nah, contohnya di sini di kuadran 1 semua bernilai positif. Bapak punya koordinat A 1,2, B 2,3 dan C 3,1. Kemudian Bapak hubungkan ketiga sudutnya, ketiga titiknya maksudnya menjadi sebuah segitiga ABC. Nah, lalu diperbesarlah ceritanya sama Bapak, ini ABC ini menjadi A aksen 2,4, kemudian B aksen 4,6 ya sambil diamati, lalu C aksen itu 6,2, kemudian 3 titik tadi ya dihubungkan lagi jadi segitiga. Nah, dari garis putus-putus ini kamu bisa mengamati, nah ini Bapak buat garis putus-putus. Nah, muncul pertanyaan, bisa saya dibantu, pusat dilatasinya apa? Titik pusat Pak. Titik pusat ya, jadi pusat dilatasinya betul Mas, itu 0,0 atau kita sebutlah namanya titik pusat. Nah, kemudian kalau tadi kamu bisa jawab yang foto, pasti dong yang ini juga bisa jawab. Berapa pembesaran dari segitiga ABC objek mula-mula menjadi A aksen, B aksen, C aksen? Caranya 2. kenapa kalian bisa jawab 2? Marvel tadi Pak, yang A 1,2 dikaliin 2 jadi satunya dikaliin 2 jadi 2, 2-nya kali 2 jadi 4, 2,4. Betul ya, jadi pembesarannya 2 kali. Nah, selanjutnya anak-anakku 91 kita akan diskusi melalui breakout room. Bapak sudah posting di GCR. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak Pak. Tidak. Oke. Pak Wandri ingatkan sebelum kita masuk room ya, nanti kita diskusi di sana. Bapak akan keliling, Bapak akan masuk ke breakout room. Kalian masing-masing tolong kalian hendaknya harus mengutamakan kerjasama ya. Kalau ada yang mengalami kendala, kesulitan, boleh nanti kamu japri Bapak atau panggil melalui host ke Bapak ya. Bapak silakan untuk masuk sesuai dengan kelompok masing-masing. Selamat bekerja anak-anakku ya. Ya, silakan. Kaknya 2. Gimana, Nak? Ada kendala di sini? Oh, kaknya 2. Ya Pak, Bisa? bisa. Bisa. 2, 8. Oke. Ini faktor dilatasinya berarti 2 ya? 2 ya? Kayaknya Bapak tidak melihat ada kendala di kalian ya? Nggak Bapak ada, pindah ya ke kelompok lain ya. Gimana, ada kendala nggak ini? Masih belum sih Pak. Masih belum ya? Yang masalah satunya coba di scroll ke atas coba, Vel. Menurut kelompok kami terdapat keteraturan foto tersebut. Dilanjut ya Nak ya. 3 A B yang kecil. ABC. A B C. Ya, nama lainnya apa itu? Titik. Pusat Pak. Huruf apa itu yang identik itu? Huruf? Oh. Oh. Gimana, masih ada kendala jaringan di sini? Kayaknya Devina doang deh Pak. Ya nggak apa-apa. Di backup sama Audrey dan Dinda ya. Kenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan membahas masalah 2. Jadi di sini ada gambar gedung sate. Gedung sate yang sering kali kita lihat di Kota Bandung memiliki ciri khas yang sangat unik, yaitu adanya puncak tiang yang berbentuk sate. Selain puncak tiang pada gedung tersebut, terdapat bangunan limas dengan ukuran yang berbeda dan memiliki keteraturan ukuran. Perhatikan kembali foto tersebut setelah dipotong bagian bangun yang berbentuk limas.
dan bidang berbentuk limas pada sisi depannya jika kita buatkan ke dalam bidang kartesius menjadi seperti gambar ini. Ya. Berdasarkan gambar tersebut, bangun geometri yang dilatasi adalah segitiga ABC. Dapatkah kalian menemukan titik pusat dilatasi tersebut? Titik pusatnya adalah 0,0. Dapatkah kalian simpulkan? Dilatasi titik X, Y terhadap titik asal titik pusat O dengan faktor skala K adalah P X, Y dilatasi 0,K. Jadi P aksennya K X, KY. Terima kasih. ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3 dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala min 2. Tentukan koordinat bayangan titik persegi aksen, B-aksen, C-aksen, D-aksen, dan gambarkan pada bidang kartesius menggunakan GeoGebra. Ini jawaban dari kelompok kami. Pertama-tama dibuat dulu beberapa asalnya. A-nya 3,2, B-nya 4,2, C-nya 4,3, B-nya 3,3. Baru ya bangunan yang sudah dilatasinya yang pertama itu A aksennya 3,2, B aksennya 1,2, C aksennya 1,0, dan D aksennya 3,0. Begitu Pak. Oke, kita bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang kita sudah dapatkan. Oke, siapa yang bisa berikan kalimat apa itu dilatasi? Dilatasi adalah memperbesar atau memperkecil atau mengubah ukuran suatu benda tanpa merubah bentuk benda tersebut. Terima kasih Uni. Satu saja sifat dari dilatasi yang kalian temukan dari permasalahan pertama. Mengubah ukuran, Pak. Hanya mengubah ukuran saja ya? Posisinya berubah nggak? Berubah, Pak. Oke, makasih Kalde. Jadi yang diperbesar itu tidak mengalami perubahan bentuknya ya, hanya mengalami perubahan ukuran dan juga mengalami perubahan posisinya. Nah, ini di masalah kedua dan masalah ketiga yang kalian temukan. Dari apa yang kalian temukan tadi, dapatlah rumusnya seperti ini. Ya, ini sudah juga Bapak tuangkan di dalam video pembelajaran. Kalian nanti bisa lihat lagi nak, sama di modul yang sudah Bapak share sebagai penguatan ya. Oke, tes formatif Google Form-nya diklik. Oke, bagaimana, sudah dapat belum? Dapat. Oke, ya, Bapak berikan waktu 10 menit. Ya nak ya, ini tinggal beberapa anak saja yang belum. Ada sebuah refleksi ya. Kita coba tuangkan itu di dalam Padlet. Silakan klik tautannya. Bapak sudah post digeser, masih di postingan yang sama. Ya, sudah banyak yang mengisi ya. Seru, menyenangkan, terima kasih. Kalaupun ada yang menjadi kekurangan, silakan tuliskan saja ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, dari awal tadi sampai dengan kita sudah diskusi dan kita sudah mengekspresikan apa yang kamu terima. Nah, sekarang kita sudah di akhir. Pak Wandri ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah kalian berikan. Kalian sudah bertahan buka kamera dari awal hingga akhir. Terus Pak Wandri mau mengingatkan untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan masuk ke materi kesebangunan ya di geometri. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini nak? Sebelum kita akhiri dengan tutup dan tidak. Oke. Kita akan akhiri dengan berdoa. Bapak minta bantuan satu anak boleh? Yosa deh, Yosa belum ada suaranya ya. Ya. Yosa, di mana Yosa? Baik, Pak. Oh ya, silahkan. Ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena telah menyayangi kami dan membimbing kami selama pelajaran. Sekarang kami ingin mengakhiri. Berkatilah semoga apa yang telah kami pelajari, apa yang telah dijelaskan lagi dapat kami ingat dan kami paham. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
dan Bapak dan Putra dan Yus. Nah, terima kasih Yosa, terima kasih anak-anakku 91. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Jangan lupa ditentin dan disubmit ya nak ya, yang belum tadi. Oke, dadah semuanya. Tuhan berkati. Mari. Terima kasih Pak. Silakan, Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak.